bimisdaki, yakni membenarkan, maqulna, apa yang kami ucapkan, hadisun, hadis musarrih, yang jelas terang benderang. Apa hadisnya? Rawahu Jariru an maqali Muhammadin. Hadis yang diriwayatkan dari Jarir bin Abdullah al-Bajali. Dari sabda Muhammad alaihi salatu wassalam. Fakul mithlama qad qala fi zakat tanjahu. Maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi, niscaya kalian akan tanjahu, najah, selamat. Dan kaum Jahmiyah mengingkari perkara ini. Dan di sisi kami Ahlus Sunnah, ada yang membenarkan apa yang kami ucapkan, yakni hadis yang terang benderang. Yang diriwayatkan dari Jarir bin Abdullah al-Bajali, yang dia dengar dari ucapannya Muhammad. Maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh dia, yakni Muhammad, maka niscaya kalian akan mendapatkan kemenangan. Begitu kira-kira terjemahannya. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, Jahmiyah, na'udzubillah min zalik. Berulang kali kita sebutkan Jahmiyah adalah sekte sesat yang dinisbatkan kepada Jaham bin Safwan. Jaham bin Safwan ini punya silsilah ilmu. Sebagaimana Ahlussunnah wal Jamaah punya silsilah ilmu. Ya. Maka Jaham bin Safwan, pentolan yakni Jahmiyah, punya silsilah ilmu. Jahmiyah atau Jaham bin Safwan mengambil ilmu dari Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham ini adalah orang yang disembelih oleh khalifah pada hari raya Idul Adha. Sebagaimana kisahnya dibawakan oleh Imam Abu Usman Ismail As-Sabuni dalam Aqidatus Salaf Ashabil Hadis. Jadi Ja'ad bin Dirham ini adalah orang yang disembelih oleh khalifah pada hari raya Idul Adha. Ketika khalifah selesai menyampaikan khutbah hari raya Idul Adha, dia mengatakan di hadapan kaum muslimin, "Wahai kaum muslimin, sembelihlah hewan kurban kalian. Dan dengannya harapkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun saya, maka sekarang akan menyembelih Ja'ad bin Dirham." Karena dia mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak berkata-kata. Kisahnya secara panjang antum bisa lihat di Aqidatus Salaf Ashabil Hadis Imam Abu Usman Ismail As-Sabuni. Jadi Jaham bin Safwan ini mengambil keyakinannya dari Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham ini mengambil ilmu dari Abban bin Sam'an. Abban bin Sam'an ini mengambil ilmu dari Talut. Talut itu adalah ibnu ukhti Labid bin Asam al-Yahudi. Talut itu adalah anak dari saudari perempuannya Labid bin Asam. Dan Talut mengambil ilmunya dari Labid bin Asam al-Yahudi. Orang Yahudi yang berasal dari Yaman yang pernah berusaha menyihir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sanad ilmunya Jaham bin Safwan dari Ja'ad bin Dirham, dari Abban bin Sam'an, dari Talut, ibnu ukhti Labid bin Asam, dari pamannya Labid bin Asam. Dan Labid bin Asam ini adalah al-Yahudi yang berusaha menyihir
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka nggak heran kalau kemudian ajarannya betul-betul banyak sekali di dalamnya kerusakan. Itu sanad ilmunya Jahm bin Safwan. Jahmiyah mengingkari ru'yah. Sebagaimana yang telah kita katakan tadi, mereka mengingkari ru'yah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin bisa dilihat di dunia juga di akhirat. Tidak mungkin. Padahal jemaah rahimani wa rahimakumullah, andai kata, kita angan-angankan ini, andai kata keyakinan Jahmiyah itu benar, maka apa faidah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita doa agar kemudian bisa merasakan lezatnya memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Andai kata pemahaman Jahmiyah itu betul, lalu apa hikmahnya diajarkan doa oleh Rasulullah agar seorang hamba dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa kelezatan? Hafal antum doanya? Allahumma inni nas'aluka lizzati nazar ila wajhika. Allahumma inni nas'aluka lazatan nazar ila wajhika wasyauka ila liqa'ika. Ya Allah, aku meminta kepadamu apa? Kelezatan untuk melihat wajahmu. Dan syauk, yakni kecintaan untuk berjumpa denganmu. Ini doa yang ma'ruf. Allahumma inni nas'aluka lazatan nazra ila wajhika wasyauq ila liqa'ika. Doa meminta agar kemana? Agar apa? Agar kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelezatan ketika memandang wajahnya dan perasaan rindu ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Waqad yunkirul Jahmiyyu haza wa indana. Dan Jahmiyah mengingkari ru'yahnya Allah. Wa indana, di sisi kami Ahlussunnah wal Jamaah, bimisdaki maqulna hadisun mussarihu. Di sisi kami ada yang membenarkan apa yang kami ucapkan, yakni hadis-hadis sahih. Rawahu Jarir. Yang dimaksud Jarir di sana adalah Jarir bin Abdullah Al-Bajali, sahabiyun jalil min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Jarir ini, ya. Ya, hadis Jarir ini yakni apa? Di dalamnya disebutkan tentang melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan diriwayatkan dari Jarir an maqali Muhammad, dari ucapan Rasulullah. Kata para ulama semisal Syekh Abdul Razak, hadis tentang melihat Allah Subhanahu wa taala adalah termaksud hadis yang paling sahih di muka bumi. Ini ucapan Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Jadi hadis tentang melihat Allah Subhanahu wa ta'ala itu termaksud hadis yang paling sahih di muka bumi. Maaf, bukan ucapan Syekh Abdul Razak. Syekh Abdul Razak menukil ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, hadis tentang melihat Allah Subhanahu wa ta'ala itu termaksud hadis yang paling sahih ala wajhil ard, di atas permukaan bumi.
Dan hadis tentang melihat Allah Subhanahu wa taala adalah hadis yang diterima oleh siapa? Mujma' 'alaiha indal ulama bil hadis wasair ahli sunnah. Hadis tentang melihat Allah Subhanahu wa taala adalah hadis yang paling sahih di muka bumi. Dan hadis ini itu diterima oleh seluruh ulama ahli hadis dan seluruh ahlus sunnah. Ini ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagaimana dinukil oleh Syekh Abdul Razak, beliau menukilnya dari Majmu' Fatawa. Maka Jarir yang disebutkan di dalam bait ke-9 itu bukan satu-satunya sahabat yang meriwayatkan hadis tentang melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan apa? Tercatat tidak kurang dari 28 orang sahabat meriwayatkan hadis tentang melihat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana riwayat-riwayat tersebut dikumpulkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam kitab beliau Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Maka kata An-Nazim, fakul mislama qad qala fi zakatan jahu. Maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh Rasulullah, niscaya kalian akan selamat. Maka ucapkanlah dan yakinilah sebagaimana yang diucapkan dan diyakini oleh Rasulullah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan dilihat nanti di akhirat kelak. Bait yang ke-10. Ya. Di bawah judul bab yakni apa? Mazhab Jahmiyah fi yadillahi azza wa jalla. Mazhab Jahmiyah, lagi-lagi Jahmiyah. Ya. Makanya Imam Ahmad punya kitab judulnya Ar-Radd 'ala Jahmiyah. Ini luar biasa nih. Kitabnya Imam Ahmad Ar-Radd 'ala Jahmiyah itu luar biasa. Ar-Radd 'ala Jahmiyah wa Zanadiqah. Mazhabnya Jahmiyah di dalam pengingkaran mereka terhadap tangan Allah Subhanahu wa taala. Bait yang ke-10. Bait yang ke-10. Waqad yunkirul jahmiyu aidan yaminahu wa kilta yadayhi bil fawadili tanfahu. Dan lagi-lagi Jahmiyah mengingkari tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang benar, kedua tangannya terus memberi kenikmatan dan karunia. Dan lagi-lagi, kot di sana litahqiq, sekali lagi betul-betul kelewatan. Jahmiyah mengingkari tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang benar kedua tangannya terus memberi kenikmatan dan karunia. Iya. Lafadz qad kata Syekh Saleh Fauzan litahqiq, untuk memberikan apa? Penekanan. Sebagaimana seseorang mengatakan qad qamatis shalah, maka sungguh-sungguh salat hendak ditegakkan. Jadi lafadz qad itu litahqiq, untuk memberikan penekanan, kata Syekh Saleh Fauzan.
Contohnya apa? Lafadz qad qamatis shalah. Sungguh, sebentar lagi sholat hendak ditegakkan. Laqad sami'allahu qawla lati tujadiluka fi zawjiha. Dan sungguh, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mendengar perdebatan di antara mereka. Dan seterusnya. Yakni untuk menunjukkan apa? Litahqiq. Ya. Lagi-lagi, sekali lagi nih, Jahmiyah bikin gara-gara dengan mengingkari keberadaan tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kedua tangan Allah Subhanahu wa ta'ala itu senantiasa memberi, dan yakni kedua tangan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberi dan menganugerahkan karunia. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Sebagaimana yang telah kita katakan tadi, bahwasanya membicarakan tentang sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita sekali lagi mengatakan bahwasanya pembicaraan tentang sifat Allah Subhanahu wa ta'ala harus dipahami bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala dan al-musabbih. Beda dengan makhluk. Iya, beda dengan makhluk. Harus dipahami seperti itu. Iya. Dan di dalam pembicaraan tentang sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, ada dua kaum yang menyimpang. Sebagaimana yakni apa? Dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak. Kaum yang pertama, isbatun bitamtsilin. Kaum yang pertama, mereka menetapkan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi menyimpang di dalam bab memisalkan. Mereka menetapkan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi menyimpang dengan sebab apa? Mempermisalkan. Iya. Ini yang pertama. Adapun yang kedua, tanzih bitta'tilin. Mereka berusaha mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari sifat-sifat kekurangan, akan tetapi dengan cara mengingkari. Jadi menetapkan tetapi menyerupakan, berusaha mensucikan Allah tetapi mengingkari. Makna menetapkan tetapi mempermisalkan, mereka tetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat turun ke langit dunia, dan turunnya Allah seperti turunnya makhluk. Sebagaimana ucapan ini dinisbatkan secara zalim kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nanti akan ada bantahannya. Iya, dalam rihlahnya Ibnu Battuta, entah siapa yang dia lihat, menisbatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia seperti turunnya Ibnu Taimiyah dari atas mimbar. Dia menisbatkan kedustaan kepada Ibnu Taimiyah Syekhul Islam. Nanti kita akan bahas ketika kita membahas sifat nuzul setelah ini, insya Allah. Atau tangan Allah seperti tangannya manusia, ataupun yang semisalnya, itu isbat bitamtsil, menetapkan tetapi mempermisalkan sifat Allah dengan sifat makhluk, menyamakan. Adapun yang kedua, mereka berusaha mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala
dari sifat-sifat kekurangan, tetapi terjatuh kepada ta'til, yakni mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, al-musyabbih ya'budu sonaman wa mu'atil ya'budu adaman. Orang yang menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sifat-sifatnya dengan makhluk, maka sama saja menjadikan Allah seperti berhala, dan yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sama saja dia beribadah kepada sesuatu yang tidak ada. Paham kalimat ini? Hah? Ia menyamakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat-sifat makhluk, itu sama saja beribadah kepada berhala. Dan yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sama saja dengan beribadah kepada sesuatu yang tidak ada. Kok bisa begitu? Allah Subhanahu wa Ta'ala punya sifat, tetapi sifatnya tidak seperti sifat makhluk. Maka ketika Ahlussunnah mengatakan Allah punya sifat dan sifatnya tidak seperti sifat makhluk, mereka beribadah kepada Rabb yang ada, yang memiliki sifat yang sesuai dengan apa? Kesempurnaan dan kemuliaannya. Kan begitu. Akidah Ahlussunnah itu mudah sebenarnya. Menjadi rumit. Gara-gara kemudian sebagian a'immah Ahlussunnah berusaha untuk membantah kelompok-kelompok yang menyimpang. Saya ingat sekali ucapan guru saya Ustadz Abu Isa ketika membahas Qawaidul Muslah. Qawaidul Muslah itu gampang, maaf. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam bab nama dan sifat itu gampang. Tetapkan nama Allah dan sifatnya sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya, berhenti, tidak mempertanyakan kaifiatnya. Maknanya kita pahami, selesai. Lalu kenapa pembahasan tentang asma wa sifat menjadi sedemikian rumit? Karena berusaha untuk membantah, yakni kelompok-kelompok yang menyimpang dari kalangan ahlul bid'ah, yang memasukkan sedemikian banyak syubhat. Makanya imam-imam Ahlussunnah masuk untuk membongkar syubhat mereka. Kan begitu? Iya kan? Tetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala punya nama dan punya sifat. Nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Putus keinginan untuk mengetahui kaifiatnya. Selesai. Maka kata Ibnu Taimiyah, yang beribadah kepada, kata Ibnu Taimiyah, orang yang menyamakan Rabb Azza wa Jalla dengan makhluk itu seperti beribadah kepada berhala, sedangkan yang meniadakan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu seperti beribadah kepada sesuatu yang tidak ada. Waqad yunkirul jami'u aidan yaminahu. Dan sungguh Jahmiyah mengingkari tangan kanannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Jahmiyah bukan hanya mengingkari tangan kanan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Jahmiyah mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mungkin memiliki tangan. Padahal Al-Quran dan As-Sunnah jelas-jelas menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki tangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kemudian memerintahkan malaikat untuk sujud sebagai bentuk penghormatan kepada Adam, maka sujudlah seluruh malaikat kecuali iblis. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada iblis, qala ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya? Ya iblis, kenapa engkau tidak sujud
kepada hamba yang aku ciptakan dengan tanganku? Jelas sekali di dalam surat Shad ayat ke-75 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya iblis, kenapa engkau tidak mau sujud kepada seorang hamba yang telah aku ciptakan dengan tanganku?" Yakni Adam alaihi salam. Ingat baik-baik ayat ini. Shad ayat ke-75. Adapun penetapan tangan Allah Subhanahu wa taala itu ada dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-67. Wassamawatu matwiyatum biyaminih. Adapun apa? Langit-langit, maka akan Allah Subhanahu wa taala genggam dengan tangan kanannya. Oh enggak Ustadz, maksud tangan di sana bukan tangan, tetapi kekuasaan. Ya? Maksud tangan di sana, lafadz yad di dalam ayat ini tidak boleh diartikan sebagai tangan, tetapi diartikan harus dengan kekuasaan. Kalau kemudian lafadz yad di dalam surat ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadayya, ya iblis, mengapa engkau tidak mau sujud kepada hamba yang telah aku ciptakan? Yadayyanya diartikan dengan kekuasaan. Betul? Maka tidak ada perbedaan sedikit pun antara Nabi Adam dengan selain Nabi Adam alaihissalam. Bahkan di antara keutamaan Nabi Adam alaihissalam, kata Rasul kita Nabi Muhammad alaihissalam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dengan tangannya. Khalaqtul Adam biyadayya. Dan makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan tangannya hanya Adam. Maaf, saya koreksi. Manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan tangannya hanya Adam. Andai kata kemudian yad di sana diartikan sebagai kekuasaan, maka tidak ada beda antara Nabi Adam dengan kita semua. Karena kita semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Betul enggak? Kita semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya. Yang membedakan Nabi Adam dengan kita, bahwasanya Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya dan dengan tangannya. Maka yad untuk Nabi Adam tidak bisa dikatakan kecuali dengan tangannya Allah Subhanahu wa taala. Lima khalaqtu biyadayya. Iya. Wakil tayadaihi bil fawadili tanfahu. Dan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa memberi keutamaan-keutamaan dan kemuliaan-kemuliaan. Ya. Kita lanjut sekarang kepada bait yang berikutnya, bait yang ke-11. Yang diberi judul Mas'alatun nuzulillahi azza wa jalla. Masalah nuzul Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bait yang ke-11, 12, 13, 14. Pembicaraan nuzul Allah Subhanahu wa taala di dalam manzumah ini ada pada 4 bait. 5 bait. 11, 12, 13, 14. Maaf, pada 4 bait. Pada 4 bait. Kita baca. Wa qul yanzilul jabbaru fi kulli lailatin
Bila kaifa jala wahidu mutamaddahu. Ya, kita lanjut kepada bait yang ke-12 dulu. Ila tabakid dunya yamunu bifadlihi. Fatufraju abwabus samai wa tuftahu. Yaqulu ala mustaghfirun yalqa ghafira. Wa mustamnihun khaira wa rizqan fayumnahu. Rawazaka qaumun la yuraddu hadithuhum. Ala khabba qaumun kazabuhum wa qubbuhum. Wa qubbuhu. Ya. Bait yang ke-11. Wakul dan katakanlah dan imani. Yanzilu turun Jabbar al-Jabbar, yakni Rabb yang maha perkasa, fi kulli lailatin, pada setiap malam. Al-Jabbar di sana maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nama dan sifat Allah adalah Al-Jabbar. Dan katakanlah bahwasanya Al-Jabbar, yakni Allah Subhanahu wa taala, turun pada setiap malam. Bila kaifa jala wahid, tanpa diketahui bagaimana turunnya, dan dia maha agung lagi maha terpuji. Dan dia turun tanpa diketahui bagaimana turunnya, dan dia maha agung lagi maha terpuji. Bait yang ke-12. Ila tabakid dunya yamunu bifadlihi. Turun ke tingkatan paling bawah dari langit dunia dan memberikan karunia-Nya. Fatufraju abwabus sama wa tuftahu. Dan dibukakanlah pintu-pintu langit dan dilapangkan. Yaqulu, dan dia berkata, yaqul, itu Allah Subhanahu wa taala berkata. Adakah yang meminta ampunan, yalqa ghafiran, maka dia akan diampuni? Dan adakah yang meminta kebaikan dan rezeki, maka dia akan diberi? Rawazaka qaumun la yuraddu hadithuhum. Hadis-hadis tentang turunnya Allah diriwayatkan oleh kaum yang tidak ditolak hadis mereka. Ala khabba qaumun kazabuhum wa qubbihu. Ketahuilah telah rugi orang yang mendustakan mereka, dan sungguh yang mendustakan mereka telah tercela. Iya. Jadi bait-bait ini berbicara tentang sifat nuzulnya Allah Subhanahu wa taala. Sifat nuzulnya Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya hadis-hadis tentang nuzul Allah Subhanahu wa taala ini mutawatir. Sebagaimana ditetapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam, yakni apa? Dalam risalah beliau Syarah Hadis Nuzul. Syarah terhadap hadis nuzul. Ya. Hadis-hadis tentang nuzulnya Allah Subhanahu wa taala ini hadis yang mutawatir. Dan Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana dikatakan oleh An-Nazim menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, dan ini mazhab mereka. Dan ini mazhab mereka. Ada hal yang bagus sekali dari Syekh Abdul Razak. Karena terkadang kemudian, yakni apa? Kaum muslimin, termaksud di dalamnya mungkin Ahlussunnah Salafi, kadang-kadang yakni apa? Memikirkan dan atau berusaha mencari tahu
tentang bagaimana hakikat dari nama, khususnya dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Syekh Abdul Razak memberikan apa? Memberikan 3 ujangan. Beliau mengatakan, ya, bagi seorang Ahlussunnah wal Jamaah, kaum muslimin, maka ketika berhadapan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka pada diri mereka harus terdapat yang pertama. Menetapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya. Karena kenapa? La ahad a'lam billahi minallah. Karena tidak ada yang mengetahui, tidak ada yang lebih mengetahui tentang Allah melainkan Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah, kaum muslimin, ketika hendak berbicara tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama apa? An yukira fin nafsihi. Dia tetapkan di dalam dirinya annahu, bahwasanya apa? La ahad a'lam billahi minallah. Dia tetapkan di dalam dirinya bahwasanya tidak ada siapapun yang mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seseorang yang lebih mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Qul antum a'lamu amillah. Hei manusia, apakah kalian yang lebih mengetahui tentang Allah? Apakah diriku? Surat apa? Al-Baqarah 140. Ya. Yang kedua, dan tidak ada yang lebih mengetahui tentang Allah setelah Allah Subhanahu wa taala kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah apa? A'lam khalq billah. Adalah makhluk yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang beliau informasikan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu wahyu. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. An-Najm ayat ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Yakni Allah Maha tahu tentang dirinya. Dan Rasul Maha tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. 1 dan 2. Adapun yang ketiga, annallaha binisbati lana ghaib. Adapun Allah Subhanahu wa taala ketika dinisbatkan kepada kita, maka Allah adalah sesuatu yang gaib, yang tidak kita lihat. Iya kan? Ketika dinisbatkan kepada kita pada hari ini, Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang gaib yang tidak kita lihat. Fala majalil insan fala majalil insan, maka tidak ada tempat bagi manusia untuk kemudian menerka-nerka sesuatu yang gaib. Dan untuk mengetahui sesuatu yang gaib, maka dia harus bersumber dari wahyu. Kan begitu. Allah Maha tahu tentang keberadaan dirinya. Rasul Maha tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Dinisbatkan dengan kita pada hari ini, maka Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang gaib yang tidak kita lihat. Maka tidak boleh kita menerka-nerka tentang Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala kecuali apa? Kecuali dengan wahyu yang bersumber dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Iya. Dan ketahuilah bahwasanya hadis tentang turunnya Allah, ya,
itu diriwayatkan oleh 28 orang sahabat. Dan Rasul kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam berkali-kali di dalam banyak kesempatan di hadapan banyak sahabat mengatakan, yanzilu rabbuna ila samai dunya. Rabb kita turun ke langit dunia. Dan Rasul mengucapkan ini bukan hanya sekali kepada salah seorang di antara sahabat, tapi mengucapkan berkali-kali kepada banyak sahabat, sehingga 28 orang sahabat meriwayatkannya. Maka hadis tentang nuzul itu mutawatir. Bukan mutawatir maknawi, tetapi mutawatir lafzi. Lafadznya mutawatir. Karena mutawatir ada dua, makna atau lafadz. Sedangkan hadis nuzul ini mutawatir lafadz. Sampai lafadznya tidak ada perbedaan. Yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya. Seperti itu lafadznya. Berkali-kali Rasul mengucapkan kalimat ini di hadapan sekian banyak sahabat, dan beliau sebagai orang yang apa? Yang afsah. Afsahun nas, orang yang paling fasih bicaranya. Orang yang amanah di dalam menyampaikan risalah. Betul? Dan orang yang menginginkan kebaikan bagi kaum muslimin. Yakni Rasul tersifatkan dengan 3 sifat ini. Fasih lisannya, menyampaikan ajaran agama Islam secara penuh amanah, dan menginginkan kebaikan bagi kaum muslimin. Beliau mengucapkan kalimat ini berkali-kali, tanpa ada perubahan, tanpa ada koreksi. Kenapa sifat itu kita sebut 3? Apa sifatnya tadi? Yang pertama, fasih. Apa yang kedua? Amanah di dalam menyampaikan risalah. Apa yang ketiga? Menginginkan kebaikan bagi kaum muslimin. Begitu? 3 sifat ini pada diri Rasul? Ada pada diri Rasul? Ada? Ada yang ragu bahwasanya 3 sifat ini ada pada diri beliau? Tidak ada ya. Kenapa 3 sifat ini disebutkan secara khusus di dalam pembicaraan nama dan sifat? Andai kata yang diinginkan dengan nuzul di sana bukan Rabb tabaraka wa ta'ala. Ini radnya, ini bantahan ini. Andai kata yang diinginkan dengan lafadz yanzilu rabbuna ila sama'i dunya, turun Rabb kita, bukan Rabb yang turun, tetapi perintahnya. Betul ya? Yang turun bukan Rabb, tetapi apa? Perintahnya. Tetapi apa? Malaikat. Tetapi apa? Ya apapun. Yang penting bukan Rabb, andai kata itu. Betul? Lalu kenapa sebanyak sekian belas kali Rasul mengucapkan kalimat yang sama? Berarti beliau fasih. Lafadznya sama, tidak ada perubahan. Kalau kemudian yang diinginkan di sana adalah yanzilu, bukan Rabbuna, tetapi malaikatur Rabbuna. Karena sebagian orang mengatakan, enggak, yang turun bukan Allah, tetapi malaikatnya Allah. Yakni apa? Ada kata yang hilang di sana. Rabbuna, harusnya di depannya ada malaikat. Tetapi ternyata di dalam kitab-kitab hadis tidak ada lafadz yanzilu malaikatur Rabbuna. Ya. Apakah ini sedang mengatakan bahwasanya Rasul kita yang pertama menyembunyikan lafadz malaikah, tidak menyampaikan kepada para sahabat? Ataukah yang kedua sedang menuduh para imam-imam ahli hadis secara sepakat menyembunyikan lafadz malaikah? Atau jangan-jangan dua-duanya?
Rasul menyembunyikan, dan sebagian disembunyikan oleh imam-imam ahli hadis. Ini yang mana nih? Silahkan pilih. Di antara dua ini. Oh tidak. Rasul mengucapkan yanzilu rabbuna ila sama'i dunya. Baik. Maka itu yang dicatat oleh imam-imam ahli hadis. Betul. Tetapi harusnya di sana adalah apa? Yanzilu malaikatu atau yanzilu amru rabbuna. Enggak disebut malaikah sama amru. Ini maksudnya apa ngomong kayak gini? Hendak menuduh Rasul enggak fasih? Hah? Atau maksudnya hendak mentajhilkan para sahabat? Yakni apa? Menganggap bahwasanya sahabat kurang bersemangat untuk mengetahui kebenaran. Sehingga apa? Diam. Ketika Rasul mengucapkan yanzilu rabbuna ila sama'i dunya, para sahabat tidak ada satupun yang bertanya, ya Rasulullah, yang nuzul itu sebenarnya apa? Apakah al-amr? Apakah al-malaikah? Apa yang turun itu? Ketika para sahabat tidak ada yang bertanya, maka ini menunjukkan penjelasan Rasul yang fasih dipahami oleh para pendengar yakni kalangan sahabat. Selesai itu. Makanya kata Syekh Abdul Razak, Rasul mengucapkan yanzilu rabbuna ila sama'i dunya ghaira marrah, bukan hanya sekali, berkali-kali. Wahuwa, dan dia afsahun nas, orang yang paling fasih bicaranya. Dan yang menyampaikan risalah secara cermat dan memiliki sikap suka menyenangi kebaikan bagi kaum muslimin. Kalau sudah terkumpul tiga ini, udah fasih bicaranya, iya kan? Kalau ada orang yang fasih bicaranya, apakah ada sesuatu dari ungkapan orang yang fasih tersebut tersembunyi dari antum? Enggak kan? Orang yang bicaranya fasih. Udah gitu yang bicara menginginkan kebaikan. Yang bicara, yakni Rasulullah, menyampaikan risalah secara penuh amanah. Tidak ada yang disembunyikan. Ketika tiga hal ini terkumpul, maka ketika disebutkan yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala, maka yang nuzul Rabb. Selesai itu. Enggak amr, enggak malaikah. Loh, mau menuduh Rasul menyembunyikan lafaz amr dan malaikah? Mau menuduh para a'immah ahli hadis sengaja bersepakat menutup lafaz amr malaikah? Atau yang semisalnya, ini apa? Pilih konsekuensi-konsekuensi dari yang kita ucapkan tadi. Silahkan pilih. Ya kalau milihnya gratis, tapi konsekuensinya berat. Saya pilih yang ini aja Ustadz. Pilih apa? Rabb menyembunyikan lafaz itu. Ya gratis milihnya, tapi konsekuensi ucapan dia berat kan? Oh kalau gitu para ulama ahli hadis secara bersepakat menyembunyikan lafaz itu. Ya milihnya gratis, tapi konsekuensinya berat. Berhadapan dengan Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ahmad, Ibnu Majah, iya toh? Kita ini berhadapan dengan satu di antara mereka yang nggak sanggup, apalagi berhadapan dengan orang-orang yang kita sebutkan tadi. Kita ini nih, kaum muslimin di muka bumi pada hari ini berkumpul berhadapan dengan satu orang semisal Imam Bukhari nggak sanggup. Ini hakul yakin saya. Kaum muslimin pada hari ini semuanya berkumpul berhadapan dengan seorang semisal Imam Bukhari nggak sanggup kita. Ini lagi. Mau berhadapan dengan Bukhari, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, Muslim, Ahmad, Syafi'i. Gimana ceritanya? Taib, nggak sanggup itu dalam masalah ilmu ya. Hah? Kalau masalah pukul-pukulan mungkin aja ada yang menang. Iya kan? Mungkin aja yang menang. Mungkin. Lagian kurang ajar banget mau pukul-pukulan sama Imam Bukhari. Allah musta'an.
Kenapa tadi disebutkan oleh Syekh Abdul Razak ghaira marrah? Bukan hanya sekali Rasul mengatakan yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'i dunya. Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia. Bukan hanya sekali Rasul mengucapkan kalimat tersebut. Berkali-kali Rasul mengucapkan kalimat tersebut. Dan tidak ada perbedaan lafadznya. Ketika tidak ada perbedaan lafadznya, maka tidak bisa dipahami makna kalimat ini dibawa kepada itu. Karena yang itu nggak ada. Iya nggak? Paham antum ya? Kan ada yang namanya mutlak muqayyad. Ya enggak? Mutlak muqayyad. Fa'taqihu raqabah. Yakni bebaskan budak. Budak apa? Mukminah. Nah, itu ada lafadz yang lain, mukminah. Betul? Jadi budak di sana lafadznya mutlak, kemudian dimuqayyadkan dengan apa? Mukminah. Betul ya? Betul ya? Jadi lafadz budak, budak kan umum ya. Bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa mukmin, bisa mukminah. Bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa muslim, bisa kafir. Pokoknya budak. Iya toh? Ini lafadz mutlak. Tapi di sana ada mukminah. Berarti budak yang muslim. Maka yang rojih dalam kafarat yang dibebaskan budak muslim. Karena mutlak dibawa kepadamu muqayyad. Karena lafadznya beda. Satu budak, satu di sana ada budak mukmin. Betul ya? Nah, di dalam masalah yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala, itu lafadznya seperti itu. Tidak pernah Rasul mengucapkan kalimat yang lain selain ini. Sehingga apa? Tidak ada kemungkinan yang mutlak seperti yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala dibawa kepada yang muqayyad. Kenapa? 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 Karena muqayyadnya nggak ada. Beres kan? Kan muqayyadnya nggak ada. Berarti apa? Dipahami mutlak yang turun Rabb tabaraka wa ta'ala. Tidak pernah Rasul memuqayyadkan bahwasanya yang turun bukan Allah, tapi amarnya, tapi malaikatnya, tapi hujannya, tapi bintang-bintangnya turun. Enggak. Kecuali di sana ada apa? Ada saja satu misalnya. Misalnya nih, dari 28 riwayat yang ada, tiba-tiba di sana ada satu riwayat, misalnya yanzilu malaikatur rabbuna, turun malaikat Rabb kita, maka lafadz yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala yang mutlak dibawa kepada muqayyad. Maka yang turun siapa? Malaikat. Iya toh? Tapi yang muqayyadnya nggak ada. Ini pembahasan ilmu usul ini. Tapi insya Allah mudah dipahami. Kalau kita baca ucapan Syekh Abdul Razak, ini luar biasa kata Syekh Abdul Razak. Maka ketika Rasul tidak pernah mengucapkan selain ucapan yang tadi, maka tidak bisa dibawa mutlak kepada muqayyad. Mengatakan bahwasannya yang turun bukan Allah Subhanahu wa ta'ala tetapi sesuatu selain Allah, ucapan seperti ini bila syak fihi, tidak diragukan lagi, ini adalah apa? Celaan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebab beliau tidak fasih di dalam berbicara. Atau beliau lupa, harusnya bukan Allah tapi malaikat. Jadi antum jangan kebayang bahwasanya yakni apa? Permasalahan asma wa sifat itu hanya sekedar dalam tanda kutip asma wa sifat. Tapi itu menyentuh kepada kefasihan bicara Rasul. Iya kan? Menyentuh kepada sosok pribadi Rasulullah yang suka memberikan nasihat. Menyentuh kepada sosok kepribadian Rasul yang menginginkan kebaikan bagi kaum muslimin. Menyentuh sosok pribadi Rasulullah yang cermat, lagi amanah di dalam menyampaikan risalah.
Kalau yang diinginkan bukan Allah, lalu kenapa Rasul tidak pernah mengucapkannya sekalipun? Kalau yang diinginkan bukan Allah, maka kenapa Rasul tidak pernah mengucapkannya sekalipun? Ini yakni apa? Tuntas itu sebenarnya tuh. Fasih. Beliau adalah orang yang paling fasih, menginginkan kebaikan dan amanah di dalam menyampaikan risalah. Selesai. Atau Syekh Abdul Razak dalam masalah yakni apa? Nuzul ini lagi-lagi sebagian kaum muslimin terjatuh kepada dua kekeliruan. Yang pertama mengingkari yakni apa? Nuzulnya Allah, dan yang kedua mempertanyakan tentang kaifiat nuzulnya Allah. Mengingkari nuzulnya Allah. Enggak, Allah enggak nuzul. Atau yang kedua, yakni apa? Apa tadi? Menanyakan hakikat nuzulnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya disebutkan bila kaif, yakni tidak perlu dipertanyakan tentang nuzulnya Allah Subhanahu wa taala. Maka mempertanyakan modelnya kayak gini. Kan kita sama-sama tahu ya, bahwasanya bertanya tentang kaifiat sifat itu dinilai sebagai perbuatan bid'ah oleh a'imah Ahlussunnah. Iya kan? Sebagaimana ucapan Imam Malik ketika ditanya kaifa istawa, gimana istiwa? Apa kata Imam Malik? Wa kaifiyatu majhul. Kaifiatnya enggak kita ketahui. Ini orang lagi melakukan atau sedang merancang perbuatan bid'ah, keluarkan dia dari majelis saya. Maklum itu ya, ucapan Imam Malik ya. Dari sini maka jelas jemaah, Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh mempertanyakan tentang kaifiat sifat Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh. Maka terkadang ada sebagian di antara Ahlussunnah Salafi mengajukan pertanyaan kepada sebagian asatidzah. Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Betul? Dan sepertiga itu berubah-ubah dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat. Betul? Lalu apakah itu menunjukkan arsnya Allah kosong? Ini lagi ngapain ini? Bertanya tentang apa? Lagi bertanya tentang apa ini? Bertanya tentang apa? Kaifiat kan? Boleh gak? Kira-kira bagaimana kalau orang yang modelnya kayak gini bertanya ada Imam Malik? Ya enggak, kalau sekarang enggak diusir ya. Mungkin apa nih orang enggak tahu gitu kan. Tapi yang musibah Ahlussunnah Sunni Salafi bertanya perkara ini. Allah Maha Besar, betul? Apakah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Besar mampu menciptakan sesuatu yang lebih besar dibanding dirinya? Ini bertanya apa? Kaifiat kan? Boleh ditanya? Enggak boleh. Bahkan pertanyaannya aja udah salah. Enggak boleh ditanyakan dan pertanyaannya salah. Ustadz, saya beriman Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Bagus. Dan saya juga beriman Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas ars. Bagus. Kalau Allah turun, apakah arsnya kosong? Ini bertanya apa? Kaifiat, boleh? Enggak boleh. Ahlussunnah memberhentikan keinginan untuk mengetahui kaifiat sifat Allah Subhanahu wa taala. Berhenti. Makanya Syekh Shalih Fauzan mengatakan, wala naqulu kaifa yanzilu wa thuluthul lail yakhtalifu bil ikhtilafi akalim. Enggak boleh Anda bertanya atau mengucapkan kalimat bagaimana turunnya Allah di sepertiga langit, di sepertiga yakni hari, di sepertiga malam. Padahal sepertiga malam itu berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain. Enggak boleh, karena dia bertanya tentang kaifiat.
Iya kan? Ini bertanya tentang kaifiat. Dan kata Syekh Shalih Fauzan, pertanyaan ini muncul dengan sebab apa? Dengan sebab orang yang bertanya itu, yakni apa? Membayangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti makhluk. Hah? Nggak boleh. Jadi jangan bertanya tentang kaifiat sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata para ulama semisal Syekh Utsaimin rahimahullahu taala di berbagai macam tempat di kitab-kitabnya ada dua hal. Nama dan sifat Allah maklum. Nama dan sifat Allah maklum. Tetapi ada dua yang majhul dari nama dan sifat Allah. Yang pertama, hakikat dari puncak makna nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, kaifiat dari sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kaifiat sifat, insya Allah sering kita dengar ya. Betul ya? Yang pertama tadi apa? Puncak dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puncak dari kandungan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini enggak kita ketahui. Misal Allah Subhanahu wa Ta'ala menamakan dirinya dengan apa? Ar-Rahman. Ar-Rahman itu artinya apa? Dalam bahasa kita, yang maha pengasih. Betul? Maka puncak kemaha pengasihan Allah itu di mana? Majhul, kita enggak tahu. Puncaknya. Enggak tahu. Ar-Rahim, Allah Subhanahu wa Ta'ala maha penyayang. Maka puncak dari Ar-Rahimnya Allah di mana? Kita nggak tahu. Kita tahu Allah memiliki nama Ar-Rahim, Ar-Rahman, maha pengasih lagi maha penyayang. Tapi puncak dari kepenyayangnya Allah, puncak dari Rahimnya Allah, di mana? Nggak tahu kita. Sebagaimana kita tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat. Tapi kaifiat sifat Allah seperti apa? Kita nggak tahu. Baik kaifiat sifat zatiyah mun sifat fi'liyah. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wajh, dia memiliki wajah. Kaifiat wajah Allah seperti apa? Nggak tahu kita. Sebagaimana kaifiat sifat fi'liyah Allah pun kita tidak tahu. Begitu. Ya. Maka kata Syekh, yakni apa? Utsaimin, putus dari keinginan terhadap dua kaif. Yakni kaif, puncak dari kandungan nama Allah, dan kaif terhadap sifat Allah baik zatiyah atau fi'liyah. Putus keinginan itu. Karena tidak ada cara jalan atas kita untuk mengetahuinya. Binisbat kita sebagai manusia pada hari ini, dan Allah goib, kita tidak akan mungkin bisa mengetahuinya kecuali berdasarkan apa tadi? Wahyu. Dan wahyu Al-Quran dan Sunnah tidak menginformasikannya. Begitu. Ya. Dan hadis nuzul itu hadis yang mutawatir. Telah kita sebutkan tadi. Dan jemaah rahimani wa rahimakumullah, ada suatu kedustaan yang dinisbatkan kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Bahwasanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah pada suatu hari, suatu ketika, yakni apa? Pada suatu hari, pada suatu ketika, dia yakni Syekhul Islam Ibn Taimiyah ketika mengajar, kemudian dia turun dari majelisnya sambil mengatakan, ini adalah turunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Turunnya aku dari kursi ini sebagaimana turunnya Allah dari arsnya. Dan kisah itu dibawakan oleh Ibnu Battutah dalam Rihlahnya. Bantahan terhadap ini banyak. Tapi saya sebutkan yakni apa? 3 saja. Nggak usah banyak-banyak ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala turun dari ars
ke langit dunia, seperti turunnya saya dari kursi seperti ini. Itu dihikayatkan, itu diucapkan oleh Ibnu Taimiyah, dibawakan oleh Ibnu Battutah di dalam apa? Di dalam kitabnya Rihlah. Ini ada 3 bantahan. Seingat saya dari apa? Sekitar 12 bantahan, ada 3 bantahan. Yang pertama, ketika Ibnu Battutah sampai di Baghdad, Ibnu Taimiyah lagi di penjara, maka yang dia lihat pasti bukan Ibnu Taimiyah. Selesai kan? Atau kemudian Ibnu Battutah mengarang bebas. Sebenarnya dia tidak lihat siapa-siapa, dia katakan dia melihat Ibnu Taimiyah. 1. Ketika Ibnu Battutah sampai di Baghdad, Ibnu Taimiyah lagi di penjara. Lalu siapa yang dia lihat? Bukan Ibnu Taimiyah, atau dia lagi ngarang bebas. Tidak ada yang dia lihat, dia katakan dia melihat Ibnu Taimiyah. Ini 1. Ustadz, iya, ente nuduh Ibnu Battutah berdusta. Oke deh, saya tarik ucapan saya. Walaupun secara fakta sejarah Ibnu Taimiyah lagi di penjara pada saat itu. Betul? Dengar baik-baik, Ibnu Taimiyah punya puluhan, ratusan murid. Betul? Dan murid-murid Ibnu Taimiyah itu gunung-gunung ilmu. Mari kita sebutkan di antaranya Ibnu Abdul Hadi yang punya kitab Al-Muharrar, Ibnu Abdul Hadi yang punya kitab Al-Muharrar, Imam Ibnul Qayyim, Al-Hafidh Al-Mizzi, Imam Ibnu Katsir, Az-Zahabi, Ibnu Taghiburdi, imam-imam ahli hadis, gunung-gunung ilmu yang duduk bermajelis sama Ibnu Taimiyah. Lalu kenapa di antara mereka tidak ada satupun yang meriwayatkan kisah ini? Padahal orang yang paling akrab dengan Ibnu Taimiyah adalah Imam Ibnul Qayyim. Betul? Yang setelahnya sebelumnya Al-Hafidh Al-Mizzi. Ini paling akrab. Al-Hafidh Al-Mizzi ini luar biasa. Beliau punya kitab judulnya Tahdzibut Tahdzib. Imam ahli hadis Al-Hafidh Al-Mizzi. Lalu kenapa murid-murid terdekatnya Ibnu Taimiyah tidak ada yang meriwayatkan kisah ini? Tiba-tiba kemudian ada riwayat yang muncul dari seseorang yang tidak pernah bertemu Ibnu Taimiyah sebelumnya. Kenapa? Yang kedua, betul? Ustadz, bisa aja tuh murid-muridnya menyembunyikan fakta seperti itu. Ya, murid-muridnya yang antum sebut, Ibnul Qayyim, Az-Zahabi, Ibnu Katsir, Ibnu Taghiburdi, Al-Mizzi, dan yang lainnya menyembunyikan apa? Fakta seperti itu untuk melindungi kemuliaan kehormatan gurunya. Bersepakat. Tayyib, Ibnu Taimiyah punya kitab, judulnya Syarah Hadis Nuzul. Dalam kitab Syarah Hadis Nuzul itu Ibnu Taimiyah menetapkan Allah nuzul tidak seperti nuzulnya makhluk. Bukti apa lagi coba? Ibnu Taimiyah sendiri punya kitab itu. Dan untuk antum ketahui, kitab Syarah Hadis Nuzulnya Ibnu Taimiyah itu termaksud tulisan Ibnu Taimiyah yang terakhir. Allahu a'lam bishawab. Itu ada yang nyala-nyala. Azan. Baik, insyaallah ta'ala, fadol, azan terlebih dahulu, kita sholat maghrib, begitu ya. Nanti ba'da sholat maghrib, kita yakni apa? Bacakan beberapa bait lagi, sebelum kemudian kita buka sesi tanya jawab, insyaallah ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
أو استقيموا اعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله طيبا مباركا. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحانك. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. طيب. السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد سيدنا اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وشر فتنة المسيح الدجال وحسن عبادتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.